Hai teman-teman semua, kali ini kita akan spill jalan-jalan kita selama 3 hari 2 malam ke Wonosobo, dan berikutnya adalah ke Jogja. Kita mulai dari rumah kita yang berada di wilayah Gunung Pati, dan hari ini cuaca cukup cerah, melihat langit yang masih sangat biru, dan kita bersiap-siap. Ini sekitar jam 12-an. Ini barang-barang yang kita bawa dalam perjalanan. Kita mulai jalan dari rumah sekitar jam 12:30 dan mampir dulu ke Alfamart untuk beli minuman dan makanan. Kita mulai melakukan perjalanan melewati jalur Boja. Nah, di jalur Boja ini memang pilihan dari 3 jalur yang ditawarkan oleh Google Map. Jalur ini baru pertama kali kita gunakan atau kita pakai karena biasanya kita lewat Temanggung. Dan ternyata sepanjang perjalanan kita melihat banyak sekali pemandangan yang indah ketika perjalanan kita lalui, yang sebenarnya tidak terlalu lama karena jalur Boja ini adalah termasuk jalur paling cepat untuk menuju ke Wonosobo. Di Wonosobo sih sebenarnya kita tepatnya mau ke wisata Kebun Tambi. Nah, di Kebun Teh Tambi itu ada penginapan yang nanti akan kita pakai. Nah, mungkin di beberapa detik ke depan atau menit ke depan banyak view-view yang sengaja kita tunjukkan karena memang di jalan ini penuh dengan pemandangan yang bagus. Nah, di sini kita udah mulai masuk ke wilayah Wonosobo dengan ciri-ciri kabut yang mulai menutupi separuh pemandangan kita. Nah, ini sudah sampai di Kebun Teh Tambi. Ya, langsung terlihat ya suasananya penuh dengan kabut dan sedikit kemacetan, karena juga jalan yang naik turun disertai view gunung. Setelah itu kita turun untuk menuju ke penginapan. Ya, ini view jalan di Wonosobo emang khas ya teman-teman ya, turunan, naik dan lembab. Ya, setelah itu kita sampai di penginapan, namanya Teh Tambi Resort. Kita pesan ini di aplikasi tiket.com dan dapatkan harga 500-an ya, sekitar situ, dan sedikit dapat potongan 20.000 jadi sekitar 490 ribuan. Kamar ini juga disuguhkan view yang bagus, yaitu view Gunung Prau. Ya, ini coba kita masuk ke kamarnya untuk mereview fasilitas yang ada di kamar ini. Di sini ada air minum, pemanas air, tapi adanya teh, nggak ada kopi. Bed yang ditawarkan ini kita dapat double bed. Ya, ini seperti ini tampilannya, pas untuk 2-3 orang, tapi yang satu anak-anak ya. Ada juga Smart TV yang bisa dipakai untuk nonton Netflix. Dan ya, yang kita lihat tadi ini bawaan kita, dan wastafelnya ternyata ada di luar. Biasanya kebanyakan yang kita tahu wastafel kan ada dalam kamar mandi. Nah, ini ada water heaternya,
lalu ada WC duduk, kamar mandinya juga cukup luas ya, dan cukup bersih untuk kita gunakan mandi. Lalu nah, ini yang tak bilang tadi, pemandangan Gunung Prau. Di sini sih cuacanya sore ini nggak terlalu ini ya, dingin ya. Nanti sih waktu malam memang berbeda suasananya. Cuma ketika di Wonosobo itu memang bagusnya waktu cerah, waktu masih terang. Kalau sudah malam memang kurang begitu bisa menikmati wilayah ini. Nah, di sini juga ada tempat penginapan untuk yang lebih dari 2 orang ya. Nah, ini kita langsung mampir ke kebun teh di sebelah penginapan, dan memang langsung disuguhkan view yang khasnya Wonosobo. Ini kita naik ke atas sedikit untuk ke cafe yang namanya Cafe No Name. Nah, tapi tetap harus membayar tiket masuk ke wisata Kebun Tambi. Ini view yang disuguhkan dari tempat wisata tersebut, namanya Tambi Patean. Tiket yang harus dibayar per orangnya sebesar Rp10.000. Ramai sekali karena memang ini di hari Sabtu, dan di sini ditawarkan jembatan supaya kita bisa jalan di atas kebun teh tersebut. View-nya lebih mantap lagi ketika sudah di atas ya. Nah, ini kita udah di No Name, Cafe No Name yang posisinya berada di tengah-tengah. Cafe outdoor yang semi indoor karena memang di dalamnya ada sedikit kursi-kursi yang disediakan. Nah, ini kita pilih duduk di atas karena harapannya sih supaya bisa maksimal menikmati area di sini. Dan kita pesan teh. Original menunya No Name itu seharga sekitar 25.000. Dan memang cara penyuguhannya seperti ini. Kalau aku pesan kopi karamel yang harganya ternyata lebih murah daripada teh. Harganya 22 ribuan. Tehnya itu tawar, tapi dia punya rasa yang nggak dimiliki sama teh pada umumnya. Kita ini sebenarnya bukan pencinta teh ya, cuma kita mencoba untuk merasakan teh yang khas dari Wonosobo ini. Sekitaran jam 5:30 kita turun ke bawah untuk mencari makan malam. Suasananya sedikit mendung ya, tapi kita akhirnya sampai di tempat makan ini. Tempatnya nggak jauh dari penginapan, sekitar 10 menit. Di sini kita pesan bakso, nasi goreng, dan ayam kalasan. Juga ada sayur asem. Bangun pagi jam 6:30, kita sambut Wonosobo dengan Gunung Prau yang sangat indah dan keren karena tidak ditutupi oleh awan. Langit biru dan hijau juga berpadu, serta sinar matahari yang cerah melengkapi pagi hari ini. Lalu kita beres-beres untuk melanjutkan perjalanan, tapi sebelumnya kita mau sarapan dulu. Tempat sarapannya ada di atas sana, jadi biar sekalian nggak usah jalan, kita bawa mobil ke atas.
Ini kita mau menuju ke tempat sarapan dan memang keren banget ya. Mau ke tempat sarapan aja view-nya sebagus ini. Di tengah ada kolam yang bukan buat renang, itu kolam ikan, cuma sebenarnya kurang begitu bersih, tapi oke lah, cukup. Nah, di sini banyak kursi yang disediakan, memang untuk sarapannya ya tidak banyak, lebih ke sedikit sih, hanya nasi goreng, lalu ada mie, ada kerupuk sama telur. Minumnya air putih sama ada teh. Kita makan juga masih disuguhkan dengan view yang keren. Ya, ini yang aku ceritakan tadi tentang kolam ikan yang nggak bersih ya, cuma nggak terlalu kelihatan di kamera ya. Ketika kita sambil jalan malah ada biasan gambar langit di atasnya. Ini salah satu kamar yang disewakan untuk lebih dari 2 orang, tapi maksimal kapasitas ada 8 orang. Perjalanan kita mulai jam 10 dan mengalami macet karena bertepatan di hari terakhir festival balon yang ada di Wonosobo. Kita ini pakai jalan alternatif. Ini kita mampir di Temanggung. Selain kita mencari oleh-oleh, kita juga lihat titik view yang kita suka ada di tengah-tengah. Dan perjalanan kita lanjut ke Jogja dan disambut dengan hujan deras sepanjang perjalanan. Lalu kita sampai di Jogja sekitar jam 2:30 sore. Jadi perjalanan 5 jam kita lalui karena macet sepanjang jalan Wonosobo sampai ke Magelang. Ini adalah momen yang paling kita suka, yaitu disambut oleh Tugu Jogja. Dan seperti biasa, Jogja di hari libur pasti macet. Ini kita mau ke penginapan kita selanjutnya, namanya Ketek Pintu by Turu Kene. Ini hotel yang baru di Jogja dan katanya sih instagramable banget dan sangat modern. Nah, ini kita sudah mau sampai, hotelnya ada di sebelah kanan sebelum lampu merah itu. Nah, kita sudah sampai. Akhirnya lelah pun terbayar ketika sudah tiba di tempat tujuan kita. Hotel ini punya parkiran yang oke. Dia naruh parkirannya di basement lantai dasar. Ada 3 lantai di hotel ini. Nah, ini bisa kita lihat ada PS4 dan PS5 yang disediakan sama hotel ini. Kita bisa main game di hotel ini, tapi kita harus izin dulu di resepsionis karena untuk stick PS-nya itu ada di situ. Ini kita menunggu kamar sekitar setengah jam, cukup lama ya, padahal kita sampai di sini jam 2:30. Akhirnya kita benar-benar masuk ini jam 3 sore. Nah, ini isi yang ada di kamar hotel ini. Kita bisa lihat, kita dapat sandal, smart TV, lalu ada cermin dan bednya cukup keren.
ada kursi, ada meja, dan bisa kita lihat langsung area luar lewat jendela kecil ini. Sebenarnya agak mengganggu di jendela itu karena suara jalan itu masuk banget ya. Kalau kita lihat kamar mandinya di sini ya, ini cukup keren nih, kacanya ini bisa dinyalain. Nah kan, itu jarang sih nemuin kaca kayak gitu di hotel. Terus ada showernya juga lengkap. Nah ini industrial banget ya, karena nggak dicat, hanya di finishing doff aja. Nah setelah itu kita mampir makan sore, kita cari sate babi Bima Kroda. Katanya sih sate babi ini terkenal di Jogja ya. Di sini kita sebenarnya di sini itu menunya nggak cuma sate ya, ada macam-macam pilihan, tapi yang kita pesan itu sate babi. Harganya ini sekitar 30.000 satu porsi. Itu ada 5 tusuk sate babi dan udah dapat nasi. Kalau kita mampir ke mall Ambarukmo, mau jalan-jalan karena bingung juga tujuan kita sebenarnya mau ke Malioboro, cuma ya jalan-jalan dulu lah ke mall. Ya, setelah sekitaran jam 8 malam kita akhirnya ke Malioboro ya. Sedikit ada cerita ya teman-teman, yang kemarin waktu kita cari parkiran itu kita dapat sih pas di tengah-tengah itu, dan untuk biaya parkirnya itu ternyata mahal juga ya, biayanya 25.000 di situ ya, tapi karena kita nggak tahu ya kita kasih aja. Yes, ginilah suasana Malioboro di malam hari, banyak penjual-penjual dan kita lagi asik cari jajanan. Dan akhirnya kita menemukan jajanan yang kita pilih adalah klepon. Beli 10.000, disitu dapat banyak banget. Ini kita lagi duduk menikmati musik. Ini kita ada di titik 0, masih jam 10 malam, jadi masih kelihatan rame banget. Ya, selamat pagi. Pagi ini kita mau cari sarapan di Nasi Pecel Madiun Bu Emi. Kita bingung ya sebenarnya mau cari sarapan apa di Jogja, karena ini yang paling dekat di hotel kita. Akhirnya kita mampir ke sini untuk cari sarapan. Menu di sini harganya nggak mahal ya teman-teman ya. Kalau nasi rames tuh harga 10.000-an, kalau pecel itu harganya 12.000-an, kalau rawon itu 20.000. Ini kita pesen pecel, aku ada gorengannya itu harga 3.000-an, sama rawon ini ada 20.000-an, tapi belum sama telur asin ya. Ini kita mau check out sekitar jam 1 dan kita mau tujuan ke Obelix Sea View. Itu ada di Parangtritis ya teman-teman, bisa lihat di Google Map, bisa langsung diarahkan. Cuma karena masih siang, kita kepengennya sih sampai sana agak sorean ya, jadi kita mau cari makan siang aja dulu. Tapi sebelumnya kita mampir cari oleh-oleh di Bakpia Patok 25 yang ada di sekitaran Malioboro. Ini kita pesen jenang dan bakpia basah dan kering. Ini langitnya sangat cerah dan sangat mendukung untuk jalan-jalan ya guys.
Ini kita memutuskan cari makan siang di Bantul, tepatnya kita mau makan coto Makassar dan es pisang hijau. Tempatnya ini bisa teman-teman cari di Google Map ya, namanya coto Makassar dan es pisang hijau Narasa. Ini yang kita pesan, ada coto Makassar, ada es pisang hijau, dan ada sop ayam. Harganya di sini murah loh guys. Lalu kita lanjutkan perjalanan kita mulai lagi jalan jam 3 sore. Ini sepanjang jalan Bantul emang kita senang banget ya, karena kanan kirinya itu penuh dengan sawah dan langit biru. Nah, ini kita udah sampai di Obelix ya. Tempatnya luas banget parkirannya. Nah, ini untuk biayanya bisa teman-teman lihat sendiri. Setelah kita bayar, ini hari Senin, biayanya sekitar 30.000 per orang. Setelah itu dicap sama petugasnya dan bisa masuk ke Obelix Sea View-nya. Masuk ke sini tuh bener-bener keren ya teman-teman ya. Setiap titiknya itu kita bisa menikmati hamparan laut yang cukup luas dengan tempat yang sangat keren. Nah, ini adalah pantai Parangtritisnya, view paling utama. Nah, kalau mau duduk di spot ini tuh posnya ada di paling atas. Teman-teman bisa tetap naik, tapi kalau untuk pesan menu makanan itu baru bisa sekitar jam 4 sore. Itu pun diwaktuin ya teman-teman. Di sini hanya bisa 2 jam sejak kita pesan. Setelah itu kita disarankan untuk turun, mungkin supaya bisa bergantian sama tamu-tamu yang lain ya. Wah, kalau kesini itu memang recommended banget ya teman-teman ya, untuk menikmati sore dan pemandangan langit dan pantai berpadu menjadi satu. Nah, kalau ini langit yang udah kita tunggu-tunggu ya. Kita mau nikmatin sunset di sini. Ini kita nungguin festival lampu ya. Festival lampunya ini tuh kalau nggak salah ini dimulai jam 6:30 malam. Setelah menyaksikan festival lampu di Obelix Sea View ini, kita melanjutkan perjalanan pulang sekitar jam 8 malam. Oke, ini adalah akhir video. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video kami. Kiranya dapat menambah referensi jalan-jalan teman-teman semua.